Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cikitani Payoni dengan NIM 22334019. Baiklah, di sini saya akan membuat video mengenai pemeriksaan GCS dan Nervus 12, yang mana dengan mata kuliah KMB 2 dengan dosen pengampu Nurse Nike Asmaria Escape MCAP. Nervus pertama yaitu olfaktorius. Yang pertama, periksa lubang hidung bebas atau tersumbat atau flu. Kemudian, satu lubang hidung ditutup dan dengan menutup mata. Pasien diminta untuk mengenali suatu benda dengan aroma lunak, misalnya parfum, sabun, cengkeh, dan lain-lain. Kemudian ulangi pada lubang hidung yang satunya. Nervus kedua yaitu optikus. Yang pertama, pemeriksaan ketajaman penglihatan. Pasien diminta untuk membaca keras-keras tulisan terkecil pada kartu mata dengan jarak 35 cm. Kemudian nilai apakah pasien dapat melihat tulisan dengan baik. Kemudian bila pasien biasa memakai kacamata atau lensa kontak, diminta tetap memakainya. Kedua, pemeriksa lapa pandang. Pasien dan pemeriksa duduk atau berdiri berhadapan. Mata yang diperiksa berhadapan sejajar dengan mata pemeriksa dengan jarak 60-100 cm. Mata yang lain ditutup. Minta klien menutup mata sebelah dan mata yang terbuka memandang lurus ke depan. Gerakan objek dari arah keluar ke arah tengah mata dan meminta klien mengatakannya pada saat pertama kali melihat objek yang digerakkan. Kemudian ulangi prosedur untuk mata yang sebelahnya. Selanjutnya, pemeriksaan nervus 3 oculomotorius, nervus 4 trochlearis, dan nervus 6 abdusen. Pertama, periksa kelopak mata atas dalam keadaan pasien memandang mata Anda selama 1 menit. Kedua, meminta penderita untuk melirik ke atas selama 1 menit. Dan yang ketiga, minta penderita untuk melirik ke bawah selama 1 menit. Tujuannya untuk mengidentifikasi ada tidaknya ptosis, yaitu kelopak mata yang menutup. Selanjutnya, periksa pupil, bentuknya lingkaran, ukuran sama sesuai dengan penerangan ruangan, yaitu memeriksa refleks pupil terhadap cahaya direct, yaitu menyorotkan cahaya ke arah pupil lalu mengamati ada tidaknya miosis dan mengamati apakah pelebaran pupil segera terjadi ketika cahaya dialihkan dari pupil. Kemudian memeriksa refleks pupil terhadap cahaya indirect, yaitu mengamati perubahan diameter pupil pada mata yang tidak disorot cahaya ketika mata yang satunya mendapatkan sorotan cahaya langsung. Lakukan pada mata kiri dan kanan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan gerakan bola mata, yaitu pasien diminta untuk mengikuti gerak jari Anda dengan 6 arah utama. Perhatikan tentang gerak ekstraokuler dan gerakan paralel mata. Selanjutnya, memeriksa refleks akomodasi pupil, yaitu meminta penderita melihat jari telunjuk pemeriksa pada jarak yang agak jauh dan meminta penderita untuk terus melihat jari telunjuk pemeriksa yang digerakkan mendekati hidung penderita. Selanjutnya, nervus 5 yaitu trigeminus, yaitu pemeriksa fungsi motorik dengan cara menyuruh pasien untuk merapatkan gigi dan kemudian rileks, dan pada saat itu Anda meraba temporal dan masseter. Kedua, periksa bagian sensori saraf trigeminal dan ketiga bagian. Yang pertama yaitu periksa rasa nyeri dengan menggunakan benda tajam atau jarum, kadang menggunakan ujung tumpul dan tajam. Selanjutnya yaitu dengan pemeriksa rasa suhu menggunakan botol berisi air dingin dan air panas. Diuji dengan bergantian panas dan dingin. Kemudian periksa rasa raba halus dengan kapas yang digulung memanjang dan menyentuhkan kapas wajah pasien pada area maksila dan mandibular kiri dan kanan dan frontal. Dimulai dari normal ke area dengan kelainan. Kemudian periksa refleks kornea dengan menggunakan gumpalan kapas disentuhkan pada kornea. Perhatikan air mata yang keluar atau mata yang berkedip.
Selanjutnya nervus 7 yaitu facialis, yaitu pasien diminta untuk melakukan gerakan yaitu mengangkat alis, tutup mata rapat-rapat, kemudian tunjukkan gigi, senyum mencucurkan bibir, dan mengembungkan pipi. Kemudian pemeriksaan fungsi sensoris yaitu dengan cara siapkan bahan sensasi rasa asam, manis, asin, dan pahit. Kemudian buatkan tulisan pada kertas sudah dibagi 4 yaitu asam, manis, asin, dan pahit. Kemudian meminta pemirsa menjulurkan lidah, celupkan lidi kapas ke dalam bahan dan sentuhkan ke ujung dengan lidah 2/3 lidah bagian depan. Kemudian minta klien mengidentifikasi rasa dengan menunjukkan tulisan pada kertas tadi. Kemudian ulangi pemeriksaan untuk mengidentifikasi rasa berikutnya. Kemudian nervus 8 vestibulocochlearis yaitu dengan cara pemeriksa ketajaman pendengaran dengan cara menutup salah satu telinga pasien, kemudian dengan jarak 1-2 kaki menggesekkan jari, kemudian tanyakan kepada klien apakah klien mendengar jelas suara gesekan. Kemudian tes Weber yaitu meletakkan pangkal garpu tala pada bagian tengah kepala, tanyakan apakah terdengar pada satu telinga atau kedua telinga saja. Kemudian pemeriksaan tes klinis yaitu membandingkan hantaran tulang dengan hantaran udara dengan menggunakan garpu tala yang menggetar ringan pada prosesi Mastorius. Dengan cara menggetarkan garpu tala kemudian meletakkan di prosesi Mastorius dan menanyakan suara yang paling kuat pada hantaran tulang atau hantaran udara. Lakukan pemeriksaan pada kedua telinga. Selanjutnya yaitu pemeriksaan swaba yaitu membandingkan hantaran tulang dan udara garpu tala pada penelitian dengan hantaran tulang dan udara garpu tala dengan pada pemeriksa dengan anggapan pendengaran pemeriksa adalah baik. Garpu tala digetarkan kemudian ditempatkan di prosesi Mastorius. Bila penderita sudah tidak mendengar lagi suara garpu tala tersebut, maka segera garpu tala dipindahkan ke prosesi Mastorius pemeriksa. Bila hantaran tulang si penderita kurang baik, maka pemeriksa masih mendengar suara getaran garpu tala tersebut. Lakukan pada kedua telinga. Kemudian pemeriksa keseimbangan, tanyakan apakah pasien pada keadaan pusing atau tidak. Lakukan tes keseimbangan, minta klien berdiri tegak dengan kaki dan tangan aduksi, kemudian observasi apakah ada ayunan tubuh dan minta klien menutup mata dan observasi gerakan ayunan tubuh. Selanjutnya nervus 9 yaitu glosopharyngeal dan nervus 10 vagus, yaitu periksa palatum. Ketika pasien menguap, palatum akan segera terangkat dan simetris sedangkan uvula berada di tengah. Kemudian untuk memakai refleks muntah dengan cara merangsang dinding belakang paring, periksa palatum segera terangkat, kemudian konstriksi otot-otot paring, rasa muntah. Peristiwa akan berlangsung tanpa kesulitan atau regurgitasi. Selanjutnya nervus 11 aksesorius yaitu pasien diminta untuk mengangkat bahunya ke atas melawan tekanan yang Anda berikan, kemudian nilai kekuatan dan kontraksi otot trapezius. Kemudian pasien diminta untuk memutar kepalanya ke satu sisi melawan tangan Anda, kemudian amati kontraksi sternocleidomastoideus dan perhatikan kekuatan tahanan terhadap tangan Anda. Yang terakhir yaitu nervus 12 hipoglossus yaitu periksa lidah pasien dan cari adanya pasikulasi. Dan selanjutnya itu pasien diminta untuk menjulurkan lidah, perhatikan adanya asimetri, deviasi atau atrofi dengan cara suruh pasien menggerakkan lidah ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke samping secara cepat dan perhatikan apakah ada kekakuan atau tidaknya pada lidah.